Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kami mengambil tema yakni aplikasi AI dan pembelajaran mesin dalam diagnosis penyakit. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang materi ini. Pembahasannya perkembangan terbaru dalam penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam informasi, termasuk aplikasi yang paling signifikan dalam manajemen data, keamanan informasi, dan pengambilan keputusan. Penulis merujuk kepada beberapa perkembangan utama dalam masing-masing area tersebut. Nah, yang poin pertama itu aplikasi AI dalam manajemen data. Dan yang pertama itu pengolahan data otomatis. AI telah memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat. Algoritma pembelajaran mesin digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam data yang sulit dipahami oleh manusia. Terus di sini ada analisis prediktif. Analisis prediktif merupakan dalam bisnis. Analisis prediktif menggunakan AI untuk meramalkan tren masa depan berdasarkan data historis. Ini digunakan dalam berbagai konteks, termasuk peramalan penjualan, peramalan permintaan, dan peramalan risiko. Nah, yang ketiga itu manajemen rantai pasokan. AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Sistem berbasis AI dapat memantau persediaan, memprediksi kebutuhan, dan mengoptimalkan aliran barang dari pemasok ke pelanggan. Nah, poin kedua di sini aplikasi AI dalam keamanan informasi. Saya akan menjelaskannya. Dalam keamanan informasi, pertama itu deteksi ancaman cyber. AI digunakan dalam deteksi ancaman cyber untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan serangan cyber. Deteksi ancaman cyber ini memungkinkan organisasi untuk merespon lebih cepat terhadap ancaman cyber potensial. Nah, poin keduanya pengamanan data. Teknologi AI seperti enkripsi dan penggunaan mesin learning digunakan untuk melindungi data sensitif dan mengidentifikasi pelanggaran keamanan yang potensial. Nah, di sini yang ketiga dalam pembahasan ini itu aplikasi AI dalam pengambilan keputusan. Yang pertama di sini itu ada sistem rekomendasi. AI digunakan dalam sistem rekomendasi untuk merekomendasikan produk, konten, atau layanan kepada pengguna berdasarkan referensi dan perilaku mereka. Nah, ini terlihat dalam platform seperti Netflix dan Amazon. Seperti itu. Nah, yang kedua, di AI ini digunakan untuk mengambil keputusan untuk pengoptimalan rantai pasokan. AI digunakan dalam pengambilan keputusan terkait rantai pasokan, memungkinkan perusahaan untuk merencanakan produksi dan distribusi gitu dengan lebih efisien berdasarkan permintaan dan stok. Nah, analisis sentimen. Dalam konteks pengambilan keputusan bisnis dan pemasaran, analisis sentimen menggunakan AI untuk mengidentifikasi perasaan dan opini dalam teks dan media sosial untuk membantu organisasi memahami persepsi publik. Nah, penting untuk diingat bahwa perkembangan dalam penerapan kecerdasan buatan dalam sistem informasi terus berlanjut.
Hasil inovasi seperti ini, penggunaan deep learning, pengolahan bahasa alami, dan komputasi awan semakin memperluas kemampuan AI dalam mengelola data. Nah, meningkatkan keamanan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Oke, selain itu, pengembangan etika dan regulasi seiring dengan pertumbuhan AI juga menjadi bagian penting dari perkembangan ini. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu tentang masalah etika yang sering muncul seiring dengan pertumbuhan penerapan kecerdasan buatan dalam sistem informasi, termasuk kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan privasi dan perlindungan data. Pertumbuhan penerapan kecerdasan buatan dalam sistem informasi telah menghadirkan berbagai masalah etika yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa masalah etika yang muncul seiring dengan perkembangan AI dalam konteks sistem informasi, serta kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan privasi dan perlindungan data. 1. Privasi data. Penggunaan AI dalam sistem informasi dapat melibatkan pengumpulan dan analisis data pribadi. Masalah etika yang muncul adalah bagaimana data ini dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Kebijakan privasi yang kuat dan regulasi seperti GDPR di Uni Eropa telah diterapkan untuk melindungi hak privasi individu. Bias dalam data. Data yang digunakan dalam pelatihan model AI dapat mengandung bias yang mencerminkan prasangka manusia. Hal ini dapat mengarah pada diskriminasi dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh sistem AI. Etika mengharuskan pemahaman dan mitigasi terhadap bias data. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan oleh AI menjadi penting. Penggunaan dan pemilik sistem harus dapat memahami bagaimana keputusan diambil dan bisa mengajukan pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan atau masalah etika. 4. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan kritis. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan kritis, seperti dalam pengobatan medis atau sistem kendaraan otonom, memunculkan masalah etika tentang tanggung jawab dan keandalan sistem AI ini. 5. Keselamatan dan keamanan. Masalah etika juga terkait dengan keselamatan dan keamanan. Penggunaan AI dalam aplikasi yang bisa memiliki dampak signifikan pada kehidupan manusia, seperti kendaraan otonom, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana menghindari resiko dan memastikan keamanan. 6. Kecerdasan buatan generatif. AI dapat menghasilkan konten palsu atau manipulasi media seperti deepfake, memiliki dampak etika yang signifikan, terutama dalam konteks disinformasi dan pemalsuan informasi. 7. Kontrol manusia terhadap AI. Ketika AI semakin canggih, Pertanyaan etika muncul tentang sejauh mana manusia harus mempertahankan kontrol atas sistem AI. Diskusi tentang otonomi dan kebijakan pengendalian diperlukan. 8. Peraturan dan kebebasan berbicara. Regulasi yang mengatur AI, terutama dalam konteks media sosial, dapat memunculkan pertanyaan etika tentang bagaimana menjaga kebebasan berbicara tanpa mempromosikan disinformasi dan atau kebencian. 9. Kualitas hidup dan ketenaga kerjaan. Dalam aspek dampak sosial, masalah etika muncul terkait dengan dampak AI pada kualitas hidup dan pekerjaan. Bagaimana AI mempengaruhi tenaga kerja manusia dan penghasilan mereka adalah pernyataan yang penting. 10. Kebijakan global. Sementara beberapa negara telah mengembangkan kebijakan dan regulasi AI, Masalah etika juga muncul dalam konteks kerjasama internasional dan perbedaan budaya dalam pemahaman etika AI.
Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan poin dari hasil presentasi kami, yaitu penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem informasi mempengaruhi tenaga kerja dan masyarakat secara keseluruhan, termasuk implikasi positif dan negatif. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dari implikasi positifnya. Ada beberapa poin, yakni peningkatan produktivitas, inovasi, peningkatan kualitas hidup. Peningkatan produktivitas selain otomatisasi tugas rutin, AI juga dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan melalui analisis data yang lebih baik. Yang kedua, inovasi. AI juga mendorong inovasi dalam berbagai bidang, seperti pengembangan obat-obatan, material canggih, dan solusi energi yang berkelanjutan. Nah, di sini poin ketiganya, peningkatan kualitas hidup. Selain di bidang kesehatan, AI juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dari berbagai aspek seperti transportasi pintar dan rumah cerdas. Nah, terus setelah implikasi positif, di sini juga terdapat implikasi negatif. Baiklah, penjelasan dari implikasi negatif. Implikasi negatif terdiri dari beberapa poin. Apa saja poin tersebut? Yang pertama, kehilangan pekerjaan. Yang kedua, kesenjangan digital, ancaman keamanan, ketergantungan berlebihan. Penjelasan dari kehilangan pekerjaan. Mengapa kecerdasan buatan itu bisa menghilangkan pekerjaan? Karena otomatisasi yang masif dapat menyebabkan pengangguran yang struktural, terutama di sektor-sektor yang mudah diotomatisasi. Poin kedua, kesenjangan digital. Kesenjangan digital, AI juga dapat digunakan untuk tujuan jahat, seperti menyebarkan disinformasi, melakukan serangan cyber, atau bahkan mengembangkan senjata otonom. Nah, poin ketiga, kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses untuk teknologi AI yang dapat memperlebar kesenjangan digital dan sosial. Poin keempat, ketergantungan berlebihan. Ketergantungan yang berlebihan pada AI dapat mengurangi kemampuan manusia berpikir kritis dan memecahkan masalah sendiri. Mungkin hanya itu penjelasan dari poin penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem informasi mempengaruhi tenaga kerja dan masyarakat secara keseluruhan, termasuk implikasi negatif dan positif. Sekian. Baik, saya di sini akan menjelaskan mind map kami tentang aplikasi AI dalam diagnosis penyakit. Penelitian ini fokus pada penerapan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning dalam bidang diagnosis penyakit. AI memiliki potensi besar untuk membantu dalam mengidentifikasikan penyakit secara lebih cepat dan akurat, serta meningkatkan efisiensi dalam sektor kesehatan. Baik, di sini ada metode dan teknik. Dalam penelitian ini, beberapa metode AI yang digunakan meliputi pertama, deep learning, khususnya CNN, yang diterapkan pada citra medis seperti MRI dan CT scan untuk mendeteksi berbagai penyakit, termasuk kanker dan penyakit jantung. Yang kedua, pembelajaran mesin supervised dengan algoritma seperti SPM dan Random Forest dan yang juga digunakan untuk menganalisa data medis. Yang ketiga ada predictive analysis yang memungkinkan prediksi penyakit berdasarkan riwayat medis seperti diabetes dan hipertensi. Kemudian selanjutnya aplikasi dan sektor kesehatan. AI juga diterapkan dalam beberapa area penting dalam dunia medis. Yang pertama, citra medis, di mana AI digunakan untuk mendeteksi penyakit dari hasil X-ray, CT scan, dan MRI. Yang kedua ada data klinis, untuk menganalisis hasil tes darah dan tes laboratorium lainnya. Yang ketiga, pemantauan pasien,
yang memanfaatkan perangkat wearable untuk memantau kondisi pasien secara real time. Dan yang ketiga ada tantangan. Ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti yang pertama, kualitas dan kuantitas data, termasuk masalah data yang tak seimbang atau tidak lengkap. Yang kedua, privasi dan keamanan, terkait perlindungan data medis pasien. Yang ketiga, regulasi dan etika, termasuk kepatuhan terhadap peraturan medis dan etika dalam pengambilan keputusan berbasis AI. Yang keempat, integrasi dengan sistem kesehatan, yang mencakup integrasi AI dengan rekam medis elektronik dan sistem kesehatan yang ada. Kemudian yang terakhir, ada arah penelitian di masa depan. Ke depan, penelitian di bidang ini berfokus pada beberapa inovasi penting, seperti integrasi dan multimodal, yang menggabungkan citra medis, data genomik, dan klinis untuk memberikan gambaran seperti komprehensif. Yang kedua, pengobatan personalisasi, dengan pengembangan rencana awal berbasis AI yang disesuaikan dengan kondisi individu. Yang ketiga, interpretabilitas model, untuk mengembangkan model AI yang lebih transparan dan dapat dipahami oleh tenaga medis. Dan yang terakhir, ada AI dan IoT untuk monitoring kesehatan, yang memanfaatkan AI dalam deteksi dini dan pemantauan kondisi pasien secara real-time menggunakan perangkat IoT. Baik, demikian penjelasan dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, marilah sama-sama kita mohon ampun. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.